Selama Palestina terjajah, maka keberkahan kalian tersumbat. Berkali-kali Allah menyebutnya Palestina dengan istilah negeri yang kami berkahi sekeliling. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam ke sebuah negeri yang kami berkahi dalamnya untuk seluruh alam semesta. Masjid-masjid di Gaza hari ini sudah hancur. Hampir tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang tersisa, itu tidak bisa digunakan. Karena resikonya Zionis ini kalau melihat umat Islam keluar di subuh hari ke masjid berjamaah, tanpa ragu mereka langsung bom. Langsung mereka serang lewat jet tempur mereka. Beberapa waktu yang lalu kejadian di sebuah pengungsian, di sebuah sekolah, namanya Sekolah At-Tabi'in, yang sudah menjadikan tempat pengungsian oleh warga. Saat itu para pengungsi ini sholat berjamaah subuh di masjid. Tiba-tiba mereka digempur, diserang oleh beberapa bom roket, yang satu roketnya itu berat 1 ton, jatuh ke mereka dan 100 lebih syahid saat itu. Jadi nikmat sholat subuh berjamaah ini bagi orang Gaza adalah nikmat yang sangat mereka rindukan sekali. Maka alangkah baiknya kita mulai hari ini setiap kali terasa berat ingin sholat subuh ke masjid, kita ingat betapa ini adalah nikmat yang luar biasa sekali. Dan perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli orang Bogor. 2010 saya meninggalkan Indonesia untuk hijrah ke Gaza. Hijrah dalam rangka melanjutkan visi misi almarhum ayah saya. Jadi saya ke Gaza ini bukan untuk sekedar kuliah atau membangun rumah sakit, tapi saya ke Gaza ini memang visi misi almarhum ayah saya yang memang sejak lama, sejak muda, bapak saya ini punya cita-cita untuk berkontribusi memperjuangkan Masjidil Aqsa, masjid umat Islam yang sudah 100 tahun lebih disandera oleh Zionis, oleh musuh. Karena bagi almarhum ayah saya, sebagai umat Islam, kita nggak boleh menganggap isu Palestina ini sebagai isu sampingan, sebagai isu nomor 2, sebagai masalah yang kita anggap sebagai masalah sampingan. Dan itu masalah terbesar umat Islam hari ini. Kenapa umat Islam ketika bicara Palestina itu angin-anginan? Betul Bu ya? Nggak konsisten, nggak istiqomah. Karena ternyata kita hari ini masih menganggap bahwa permasalahan di Palestina ini bukan permasalahan kita. Kita mah cuma sekedar bantu sebisanya gitu ya. Padahal kalau melihat Amerika, Inggris, Perancis, ketika mereka membantu Israel, itu mereka nggak pernah angin-anginan. Mereka nggak istiqomah. Amerika ini selama 75 tahun membantu Israel itu mereka benar-benar habis-habisan memberikan yang terbaik untuk Israel. Sementara kita umat Islam masih memberikan yang sisa, tenaga sisa, waktu sisa, harta sisa, pikiran sisa. Maka dulu sebelum saya ke Gaza, saya mengira bahwa seluruh dunia sudah merdeka kecuali Palestina yang terjajah.
Namun setelah saya tinggal dalam Gaza, 12 tahun saya tinggal di Gaza, saya baru menyadari, oh ternyata kebalikan. Ternyata faktanya seluruh dunia terjajah kecuali Gaza yang merdeka. Kok bisa? Setiap hampir setiap bulan Ramadan 10 tahun ini, Pak, setiap bulan Ramadan itu selalu viral. Umat Islam di Masjidil Aqsa lagi etikaf 10 hari terakhir itu diserang. Masjidnya dibakar, kaum wanitanya dipukuli, kaum prianya ditembaki, yang lagi tahajud, ya lagi tarawih di Masjidil Aqsa itu diusir. Itu setiap tahun kita lihat pemandangan itu. Itu Masjidil Aqsa ini bukan masjid sembarang masjid. Ini masjid yang beribuan tahun itu dijaga oleh para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam itu imam Masjidil Aqsa. Ia yang menjaga Masjidil Aqsa selama hidupnya. Ayahnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam itu juga penjaga Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria, imam Masjidil Aqsa. Nabi Yahya, imam Masjidil Aqsa. Jadi sepanjang sejarah, Masjidil Aqsa ini masjid yang dijaga oleh para nabi, dipertahankan. Tapi hari ini Masjidil Aqsa dilupakan, ditinggalkan oleh umat Islam. Seolah-olah tidak punya harganya, tidak punya tempat di umat Islam. Maka setiap kali di bulan Ramadan kita melihat Masjidil Aqsa dinodai, diinjak-injak, tentara Zionis masuk ke Masjidil Aqsa dengan sepatu kotornya. Apa yang dilakukan oleh umat Islam di dunia? Tidak ada. Indonesia dengan puluhan ribu tentaranya, ratusan ribu tentaranya nggak bisa mempertahankan Masjidil Aqsa, walau barang satu peluru nggak ada yang ditembakkan ke Israel itu. Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Pakistan, Bangladesh, nggak ada satu negara pun di dunia yang bisa bergerak menuju Masjidil Aqsa, mempertahankan Masjidil Aqsa, mencegah Masjidil Aqsa ini dinodai. Kenapa? Itulah fakta bahwa ternyata seluruh dunia terjajah, terbelenggu tangannya. Kita sedang menzalimi, kita zalim terhadap warga Palestina bertahun-tahun. Kita sedang mengkhianati amanat menjaga Masjidil Aqsa yang merupakan kewajiban umat Islam. Tapi selama bertahun-tahun, selama Masjidil Aqsa ini dinodai, diinjak-injak, dirusak, ada satu masyarakat yang tangannya tidak terbelenggu, yang tubuhnya tidak terjajah, yang bebas melancarkan, meluncurkan ribuan roketnya untuk menghujani Tel Aviv, ibu kota Israel. Siapakah mereka? Gaza. Gak ada. Bagi Gaza, apa itu PBB? Gak perlu. Para pejuang-pejuang Gaza gak perlu meminta izin PBB untuk mempertahankan diri, untuk melindungi Masjidil Aqsa. Gak perlu. Gak perlu minta restu Amerika untuk bisa memukul tank-tank baja Zionis itu. Karena sekali lagi itulah faktanya. Ternyata kita semua umat Islam dunia terjajah, kecuali Gaza yang merdeka. Maka melihat pembantaian hari ini, genosida di Gaza selama 11 bulan, Pak. 11 bulan, Ibu. Kita dipertontonkan bagaimana Gaza ini dihabisi. Dan bukan oleh Israel saja. Israel ini hanya pihak yang eksekutor. Tapi otak semua ini, yang suplai senjata, yang mengirimkan
amunisi. Ini Amerika. Selama 11 bulan ini yang sedang bertempur itu pertempuran antara para pejuang Gaza yang terbatas kemampuannya melawan Amerika, negara superpower. Itu faktanya. Jadi sampai minggu ini, Pak, Amerika sudah mengirimkan 500 kapal untuk Israel, membawa peralatan perang, membawa tank-tank bajak, membawa jet tempur, membawa amunisi, membawa roket-roket. Dan Amerika nggak sendirian. Amerika juga dibantu oleh Perancis, Australia, Jerman, kemudian 27 negara Eropa. Mereka bahu-membahu untuk mensupport Israel menghabisi Gaza. Maka hari ini terbuka sudah kebohongan-kebohongan yang selama ini kita dengar. Karena selama ini orang kalau bicara Palestina, ketika kita ingin menyuarakan Palestina, itu ada suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa ngapain sih kamu jauh-jauh bantu Palestina? Itu kan masalah politik mereka. Itu adalah masalah antara Palestina dan Israel, masalah dua negara. Kita punya masalah sendiri, nggak usah sok-sokan bantu Palestina. Betul Pak ya? Ada yang bilang gini Pak, hari ini dibongkar oleh para pejuang Gaza, ternyata nggak betul itu. Ternyata ini bukan masalah politik antara dua negara, tapi ini masalah eksistensi. Kalau memang ini hanya masalah antara Israel dan Palestina, kenapa Amerika itu berbondong-bondong mengirimkan pasukannya, senjatanya, Inggris, Prancis, Jerman, Australia, sementara kita umat Islam nggak boleh membantu? Karena ternyata ini masalah hegemoni, ini masalah monopoli. Orang-orang Barat ini tahu sekali, Pak. Tahu banget, mereka ini paham betul bahwa kalau Israel ini hilang, maka kekuatan Barat runtuh. Umat Islam akan bangkit. Maka mereka berusaha agar ini nggak bisa bangkit. Mereka habis-habisan menghancurkan Gaza. Namun qadarullah 11 bulan Gaza bertahan dengan segala penderitaan dan kekurangannya. Kalau menurut Gatot Nurmantio, itu mantan Panglima TNI Indonesia, dia mengatakan Indonesia ini kalau diserang oleh satu negara besar itu nggak akan bertahan selama 6 hari. Dengan kemampuan alutsista yang dimiliki Indonesia, ini bukan orang biasa yang ngomong, ini Panglima TNI yang bisa mengetahui kemampuan Indonesia dalam hal militer. Dia bilang Indonesia nggak akan bertahan selama 6 hari. Tapi Gaza dikeroyok oleh 27 negara Eropa bisa bertahan selama 11 bulan. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, saya di Gaza selama 12 tahun sudah merasakan berkali-kali peperangan. Sudah merasakan berkali-kali agresi militer. Dan memang saya melihat betapa warga Gaza ini warga yang ya berhak Allah bantu. Karena kedekatan mereka dengan Al-Quran dan keimanan mereka yang kuat. Persis seperti informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Nabi pernah bersabda, Innal imana hina taqa'ul fitan bisyam. Kata Nabi, sesungguhnya keimanan yang sesungguhnya ketika fitnah merajalela itu ada di Syam, di Palestina. Makanya hari ini Pak, ada satu peristiwa menarik. Sudah puluhan ribu warga Gaza terbunuh, sekitar 50.000 yang terbunuh sejauh ini. Ini kalau masjid ini berapa kapasitasnya Pak? Ini masjid berapa kapasitasnya kira-kira? Kalau penuh bisa menampung berapa orang masjid ini? Berapa? 200? 500 ya? Nggak nyampe 500 Pak. Hah?
200 lah ya. 200-an lah kalau penuh. Bayangkan Pak, 200. Jadi kalau 50.000 nyawa, itu antum bayangkan, itu sekitar, kalau 200 kali 5 itu 1.000 kan. 50, 10.000. Jadi perlu 250 masjid kayak gini, bisa menampung 50.000 nyawa itu. Jasad-jasad itu. Betapa banyaknya itu angka itu Pak. 50.000 yang sudah dibunuh dan 20.000 diantaranya anak-anak. Memang sengaja mereka membantai anak-anak karena mereka tahu anak-anak ini yang akan menjadi generasi penerus mereka itu. Tapi uniknya 50.000 yang terbunuh itu Allah gantikan dengan ratusan ribu, ya ratusan ribu warga Eropa yang memeluk Islam sejak kejadian peristiwa 7 Oktober. Kok bisa? Ada sebuah perbincangan antara dua orang tokoh, satu wartawan Al Jazeera bicara dengan salah satu pimpinan komunitas umat Islam di Eropa. Bertemu di bandara, ngobrol, berbincang-bincang. Si wartawan ini bertanya tentang bagaimana kondisi Eropa melihat peristiwa Gaza. Kata orang ini gini, dia bilang gini, ajib, luar biasa. Kenapa? Saya di Perancis, dia cerita ya, dia menyampaikan satu contoh. Saya di Perancis ini bertahun-tahun tinggal di Perancis, nggak pernah ada peristiwa seperti ini. Biasanya kalau di Perancis itu orang-orang yang masuk Islam itu jumlahnya per hari paling 40 sampai 70 orang per hari itu. Tapi hari ini sejak peristiwa Gaza itu per hari mencapai 400 sampai 700 orang yang masuk Islam. Itu hanya Perancis ya, per hari itu. Artinya 10 hari itu udah 4.000 5.000. Satu itu 10 hari. Kalau sebulan artinya udah 15.000. Ini sudah 11 bulan, bayangkan. Nah, yang aneh, yang unik, yang masuk Islam ini ternyata anak-anak muda. Ketika ditanya oleh pihak masjid, kalian kenapa memilih Islam? Apa jawaban mereka? Kami ini, Pak, kami ini hidup selama ini bergelimpangan harta. Enggak kekurangan harta. Fasilitas lengkap. Semua kebutuhan terpenuhi. Tapi kami hidup bertahun-tahun, puluhan tahun dalam keresahan, panik, galau aja. Selalu nggak ada ketenangan. Tapi kami melihat Gaza, itu anak-anak Gaza kok rumahnya hancur, ibunya terbunuh, ayahnya terluka parah, keluarganya habis dibantai. Tapi mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa tegar, terlihat tenang wajahnya itu. Itu nggak logis bagi kami. Apa rahasianya? Kami pelajari, kami observasi, kami baca-baca. Oh, ternyata warga Gaza ini menyembah Tuhan bernama Allah. Kalau gitu kami juga mau menyembah Allah. Oh, ternyata warga Gaza ini membaca kitab namanya Al-Quran. Kami juga mau membaca Al-Quran. Oh, ternyata mereka ini punya agama, memeluk agama namanya Islam. Kami juga mau beragama Islam. Yang penting kami mau memiliki ketegaran dan kesabaran seperti warga Gaza. Itulah yang melatar belakangi akhirnya orang-orang anak muda Eropa ini masuk Islam. Kalau aja kalau orang Eropa itu bisa mengambil hikmahnya, harusnya kita umat Islam harus bisa lebih sensitif mengambil hikmah dalam peristiwa ini. Dan di Gaza ini, dulu sebelum saya ke Gaza, Pak, saya kira Gaza ini adalah wilayah yang terbelakang. Artinya peradabannya itu nggak seperti kita ya, semua sudah serba modern. Saya kira Gaza ini tempat yang kumuh. Ternyata, Masya Allah, Gaza ini tempat yang rapih, bersih. Orang-orangnya itu rakus dalam belajar. Banyak akademisi-akademisi, profesor,
Dokter itu banyak di Gaza. Orang-orangnya perdagangannya maju, modern luar biasa, dan kreatif, inovatif. Itu yang saya lihat di Gaza. Kampus-kampus yang megah, dan di Gaza itu orang-orang tua yang usia sudah sepuh, sudah 40 tahun, 50 tahun, itu nggak berhenti belajar. Mereka kuliah lagi. Itu banyak kasus. Saya tinggal di wilayah utara di Gaza. Tetangga saya itu profesor di bidang matematik. Sudah bukan lagi S3, atau sudah profesor di sebuah kampus ternama di Gaza. Kalau di Indonesia sudah profesor, sudahlah, ngapain belajar lagi, betul Pak ya? Sudah puncaknya, sudah topnya. Sana enggak. Si profesor ini ketemu sama saya di masjid. Nanya sama dia, Muhammad Hussein, kamu kuliah di mana? Saya bilang saya kuliah di Universitas Islam Gaza. Jurusan apa? Syariah. Oh, sama kalau gitu. Saya besoknya sudah mau daftar. Saya mau daftar syariah S1. Padahal dia sudah profesor. Jadi, tetap lapar terhadap ilmu itu. Eh, Kasus unik lagi, suatu hari saya ke kampus, mau kuliah. Di pintu gerbang kampus, saya ketemu seorang kakek-kakek security, ya, penjaga gerbang. Kita ngobrol, bertukar pikiran, berbincang-bincang. Saya kaget, ini ini apa satpam, tapi kok bahasanya sistematis, tersusun rapih, bahwasanya luas. Setelah selesai bicara, saya pamit, dia bilang gini, Dek Hussein, nah Hussein, tolong doakan saya juga ya. Saya lagi menyelesaikan disertasi saya. Artinya apa? Artinya si satpam tua ini sedang menempuh pendidikan S3, sudah mau selesai S3. Satpam itu. Di kita, waduh, S1 aja udah dia udah membusung, sudah sombongnya kayak apa tahu gitu ya. Ternyata, oh saya sudah S1 ini. Misalnya S3 itu satpam. Saking memang orang Gaza ini punya tradisi belajarnya luar biasa. Itulah kenapa Gaza ini ditakuti banget oleh Israel. Karena mereka melambangkan umat Islam yang memiliki ambisi dalam menjadi bangsa yang teredukasi. Bagaimana kabar Gaza hari ini? Saya setiap beberapa menit dapat kabar dari teman-teman saya di Gaza, para jurnalis. Hari ini Gaza masih terus belum berhenti sama sekali pembantaian di Gaza. Setiap hari ada aja 70 di malam, di akhir hari itu, di sore-sore hari itu biasanya ada tuh statistiknya. Hari ini 70 orang syahid. Hari ini 130 syahid. Setiap hari ini. Belum berhenti. Memang di televisi kita sudah enggak lagi ramai, betul Bu ya? Di televisi itu sudah tidak lagi ramai di kita. Itulah media-media kita, media yang terjajah oleh penjajah. Jadi mereka ini ya merasa sudah lemah, sudah capek, sudah letih, sudahlah masa memberitakan lagi, sudah agak seru. Padahal pembantaian nggak selesai. Dan itu berdampak pada umat Islam. Kita akhirnya banyak di antara kita yang sudah merasa capek. Saya ketika dievakuasi, ini saya bicara capek ya, capek-capean. Ketika saya dievakuasi di bulan November, saya sempat itu merasakan 40 hari hidup dalam genosida. Bagaimana di malam-malam hari itu saya hampir nggak bisa tidur. Gimana mau tidur? Kanan kiri bombardir. Dan pikiran saya itu kalau mau tidur melihat ke atap, aduh ini kalau kena bom nih saya tergencet ini. Lumayan sakit is. Jadi memang ngeri sekali perasaan di sana itu. Bombardir itu. Anak-anak saya apalagi itu, ya Allah, dikit-dikit teriak, ketakutan. Kita berkumpul di ruangan dengan pikiran ya udahlah kalau memang ini malam terakhir semoga kita syahid bareng-bareng aja. Jangan ada yang selamat. Ya, karena menderita, Bu. Kalau saya syahid, istri saya syahid, anak-anak saya
selamat itu menjadi kepedihan tersendiri buat mereka. Jadi ya kadang kita kalau lagi dibombardir gitu, kita ngumpul di dalam ruangan, kalau mau selamat, selamat semua, kalau mau syahid, syahid semua. Itu posisi kita setiap malam itu. Belum ya air bersih yang semakin habis, makanan yang sulit ditemukan. Itu saya waktu awal-awal perang, masih bulan pertama, ini sudah 11 bulan, bagaimana kondisinya. Nah, akhirnya saya dievakuasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, meskipun berkali-kali gagal, 4 kali gagal saya. Sudah ke perbatasan, nggak bisa tembus, balik lagi. Besok-besoknya disuruh bergerak lagi ke perbatasan, gagal lagi. Perjalanan dari tempat saya ke perbatasan Rafah itu perjalanan yang tidak sedikit, cukup jauh, dan itu bombardir kanan kiri. Jadi memang resikonya mengerikan, nggak mudah. Akhirnya saya tanggal 12 November berhasil dievakuasi oleh pemerintah. Sempat 2 hari dijamu di kedutaan besar Indonesia di Kairo, di Mesir. Tanggal 14 November akhirnya saya take off naik pesawat dari Kairo, mendarat di Cengkareng Soekarno Hatta itu tanggal 15 November. Ketika baru mendarat, sinyal masuk ke HP, banyak pesan masuk di WhatsApp, gitu ya, pesan WhatsApp, diantaranya keluarga, di grup keluarga, di WhatsApp grup keluarga. Di situ abang saya itu ngirim pesan, Alhamdulillah Sen, kamu sudah selamat, sudah tiba di Indonesia. Ini di Indonesia ini sudah banyak yang ngantri, sudah banyak ngantri. Televisi, radio, masjid-masjid sudah ngantri, pengen ngundang kamu bicara di tempat mereka. Saran dari kami, kamu ini istirahat dulu 3 hari. Istirahat 3 hari sama keluarga, nanti setelah 3 hari baru lanjut ya ngisi kajian-kajian. Dan saya ketika melihat kata-kata istirahat, dengan kepala saya bilang, bagaimana kok tega sekali saya berpikir istirahat hari ini, sementara teman-teman saya di Gaza dibombardir, dipaksa mengungsi dari tempat satu ke tempat lain tanpa istirahat, dihujani bom tanpa istirahat. Saya bilang nggak ada, malu saya. Saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, tapi untuk melanjutkan perjuangan saya. Maka saya mau semangat ini juga kita rasakan nih. Kita jangan jangan gampang bosen melihat Gaza ini. Aduh udah bosen loh, udah kuat akhirnya udah. Seolah-olah kalau kita berhenti mengikuti Gaza, lantas penderitaan Gaza itu hilang. Enggak, kita umat Islam punya kewajiban untuk terus memperhatikan Palestina. Karena sekali lagi, Palestina ini adalah tanggung jawab kita semua umat Islam. Yang sedang diperjuangkan oleh warga Gaza hari ini, itu adalah kehormatan umat Islam. Dan saya, Pak, saya setiap kali saya diundang kajian-kajian di berbagai masjid, di berbagai forum, saya memberikan persyaratan. Saya bilang ke tim saya, kalau ada yang mau mengundang melawan Gaza, ini syarat-syaratnya. Yang paling utama, kalau mau mengundang saya, terus bikin spanduk kajian itu, jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Saya nggak mau kajian-kajian saya ini orientasinya itu uang, donasi. Karena yang udah-udah, ini yang merusak semangat kita ini. Jadi, ketika bicara Palestina, kita hanya berpikir donasi, kita sedang merendahkan perjuangan umat Islam. Bukan apa-apa, karena di banyak tempat, itu saya 2018 saya pernah diundang ke Indonesia, diajak keliling-keliling oleh satu lembaga kemanusiaan ke masjid-masjid. Informasinya, ya ceramahnya cuma berapa menit, lamanya itu di lelang-melelang, itu lelang syal, lelang apa, di masjid pula, berjam-jam itu. Itu menurut saya nggak etis. Dan biasanya yang saya khawatirkan, jamaah masjid ini misalnya setelah kajian yang nggak seberapa, informasinya juga
informasi lama itu lagi informasinya kan, bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam, kemudian Palestina adalah Isra Mi'raj. Nggak ada hal yang baru itu, nggak menumbuhkan semangat jihad, hanya sekedar mengingatkan lagi dengan rasa sakit. Terus nanti setelahnya eh, pengumpulan donasi para jamaah setelah memberikan harta yang nggak seberapa, ya pulang ke rumah merasa alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya. Gitu Bu ya. Kewajiban apa? Emang kewajiban kita terhadap Palestina hanya masalah donasi yang nggak seberapa, harta sisa kita. Ini kendala kita, ini masalah kita. Padahal di Gaza ini yang mereka korbankan itu nyawa mereka, harta mereka, darah mereka, keluarga mereka, demi menjaga umat Islam, menjaga Masjidil Aqsa yang harusnya kita jaga bersama-sama. Nah, kalau kita membicarakan Gaza cuma lantas kita hanya berpikir donasi, tapi kita nggak mau benar-benar mempelajari apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh Gaza ini. Sejauh mana kewajiban kita? Apa peran kita? Di mana posisi kita? Kalau kita nggak paham, selamanya kita akan terus seperti ini, Pak. Terjajah, hidup hina. Kenapa hari ini umat Islam di seluruh negara itu terhina? Hidup direndahkan oleh musuh-musuh kita. Di Afghanistan kita dijajah, di Irak kita dipermalukan, direndahkan, di Burma, di Myanmar sana dibantai umat Islam, di Cina, Uighur kita dipermalukan, dihinakan. Kenapa? Karena keberkahan umat Islam hari ini sedang tersumbat oleh penjajahan Zionis di Palestina. Dalam Al-Quran Allah nggak pernah sebut nama Palestina, perhatikan ya. Ibu yang suka baca Al-Quran, nggak pernah ada nama Palestina dalam Al-Quran. Palestina. Tapi ketika Allah ingin membahas Palestina, Allah gunakan narasi paling indah. Alladzi barakna haulahu. Berkali-kali Allah menyebutnya Palestina dengan istilah negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Dalam surat Al-Isra Allah menyebutnya alladzi barakna haulahu, negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Tapi dalam surat Al-Anbiya ketika Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kata Allah, dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dan Lut alaihissalam ke sebuah negeri yang kami berkahi dalamnya untuk seluruh alam semesta. Ini syarat untuk kita pahami bahwa Palestina ini adalah pusat keberkahan dunia, pusat keberkahan umat Islam. Selama Palestina terjajah, maka keberkahan kalian tersumbat. Maka cara kita mengembalikan keberkahan umat Islam hari ini, kita cabut sumbatan itu. Kita perjuangkan Palestina dengan sekuat tenaga itu. Barulah kita bisa hidup sejahtera umat Islam ini. Kembali normal. Hari ini kita sedang diajari oleh para pejuang Gaza. Dibongkar oleh para pejuang Gaza hari ini. Berpuluh-puluh tahun anak-anak kita belajar di kampus-kampus tentang hak asasi manusia. Oh, luar biasa. Tentang kesepakatan Geneva tentang hak-hak dasar seorang manusia. 11 bulan Gaza dibombardir. Mana hak asasi manusia? Anak-anak dibunuhi. Mana yang bergerak? Mana PBB yang selamanya katanya dianggap polisi dunia itu? Nggak ada semua. Kebohongan. Hari ini kita bertahun-tahun hidup dalam kebohongan. Ternyata. Tentara kita nggak ada yang bisa bergerak. Tentara-tentara Saudi Arabia, umat Islam. Karena kita semua masih terjajah pemikiran kita. Gitu, intinya. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ada satu buah hadis. Hadis ini mengajarkan kita banyak hal. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang pembantu wanita, seorang budak wanita, namanya Maimunah. Ini hadis ada dalam Musnad Imam Ahmad. Maimunah ini dalam hadis ini dikatakan Maulatun Nabi. Artinya apa? Maulatun Nabi artinya hamba sahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Nabi SAW ini punya beberapa hamba sahaya, punya beberapa pembantu. Di antaranya Maimunah ini. Suatu hari, Maimunah ini di sebuah acara seperti ini, kajian seperti ini, Maimunah interupsi. Qalat, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis, Ibu? Baitul Maqdis ini adalah sebutan Nabi SAW ketika membicarakan Palestina. Dulu, ketika Nabi masih hidup, saat itu Palestina juga sedang dijajah oleh pasukan Romawi. Sedang diperebutkan oleh Romawi dan Persia. Itulah Palestina hari itu. Dan orang-orang dulu nyebutnya bukan Palestina, nyebutnya Ilya. Itu bahasa Romawi kuno, Ilya. Eliat, Ilya. Tapi Nabi nggak mau menggunakan nama Ilya. Ketika Nabi membicarakan Palestina, Nabi menggunakan bahasa sendiri, namanya Baitul Maqdis. Kalau dulu kan Nabi memang gitu kan. Nabi itu sering mengubah-ubah nama. Yasrib diubah menjadi Madinah. Ya, Yasrib diubah jadi Madinah. Ilya diubah jadi Baitul Maqdis. Suatu hari, seorang pembantu ini minta, ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Ini pertanyaan Ibu, ini pertanyaan yang nggak nyambung, nggak normal. Kenapa? Karena hari itu Baitul Maqdis itu bukan tema ringan, itu bukan pembahasan seorang ibu-ibu itu. Saat itu Baitul Maqdis itu adalah ya sebuah wilayah yang sedang diperebutkan oleh dua adidaya besar, Romawi dan Persia. Ini jadi sedang menjadi pusat geopolitik dunia hari itu. Enggak sembarangan. Kalau hari ini nih, ibu-ibu ya. Ibu, saya mau tanya ibu. Ibu-ibu pernah gak ke pasar, kemudian ngumpul-ngumpul, arisan. Terus ketika ibu-ibu ngumpul nih, pembahasannya tentang ini misalnya, membahasnya. Bu, gimana ya update terkini antara Rusia lawan Ukraina? Pernah gak, Bu? Ya enggak pernah, itu bukan tema ibu-ibu. Ibu-ibu ngumpul terus bahasnya misalnya, gimana ya hubungan antara Joe Biden dengan Xi Jinping Cina? Pernah nggak? Itu bukan tema ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu ngebahasnya apa? Tahu nggak? Itu Torik 2 bulan haji. Itu ibu-ibu tuh. Ngebahas itu Mama Gufron, itu ibu-ibu itu. Tapi kok ada seorang pembantu perempuan di masa Nabi datang ke Nabi membahas tentang Baitul Maqdis. Ini kan sebuah tema besar, tema berat yang hanya dibicarakan oleh para raja hari itu. Dia hanya jadi pembahasan oleh para jenderal hari itu. Ternyata, menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, ketika saya diskusi langsung dengan dia dalam hadis ini, dia bilang gini, memang hari itu di Madinah yang sedang viral, yang sedang trending topik, yang sedang jadi buah pembicaraan itu adalah Palestina, Baitul Maqdis. Kok bisa? Siapa yang membuat itu trending topik? Siapa yang membuat itu viral? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca dalam sejarah, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang selalu membahas tentang Baitul Maqdis dimanapun beliau ngumpul. Nabi ketemu para sahabat besar membahas Baitul Maqdis. Ketemu para sahabat muda membahas bumi Syam. Ketemu para sahabat-sahabiyah wanita membahas tentang Masjidil Aqsa. Di mana-mana. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW hari itu punya ambisi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Hari itu Nabi SAW itu marah, galau, karena kiblatnya sedang dikuasai oleh penjajah Romawi. Maka beliau senantiasa membahas Baitul Maqdis dimanapun. Ada kegundahan di situ. Bahkan dalam sebuah hadis, Ibu, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah berkata, maka Nabi SAW yanamu ala firasihi qabla an yaqra Bani Israel afimamani. Kata Aisyah, istri Nabi, dia bilang, Nabi ini sejak turunnya surat Al-Isra, surat yang membicarakan Baitul Maqdis, beliau tidak pernah tidur di malam hari sebelum menghatamkan surat Al-Isra itu. Masya Allah. Kenapa?
Karena beliau rindu ingin membebaskan Masjidil Aqsa. Karena beliau rindu ingin melihat Masjidil Aqsa ini merdeka. Maka setiap hari itu beliau memotivasi para sahabat, meyakinkan mereka bahwa kita ini punya kewajiban untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sampai seorang pembantu pun akhirnya membahasnya Baitul Maqdis. Nah, akhirnya muncullah hadis ini. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis, kata Maimunah. Qala, apa kata Nabi SAW? Ardul mansyar wal mahsyar. Oh, Baitul Maqdis itu kata Nabi padang mahsyar. Padang. Jadi semua umat manusia nanti Bu akan dikumpulkan semua di padang mahsyar. Di manakah itu? Di Palestina. Jadi sama-sama Ibu. Ibu orang ya mungkin ada orang Padang di sini ya. Saya pun tinggal lama 12 tahun di Padang, Pak. Padang mahsyar. Nah, iya. Jadi itu. Dan ini pun ini jawaban nggak nyambung, Bu. Maimunah datang ke Nabi minta fatwa, minta instruksi, minta perintah. Loh kok Nabi malah ngasih informasi? Kata Nabi, oh Baitul Maqdis itu mah padang mahsyar. Apa maksudnya? Itulah metodologi kenabian. Nabi ini kalau mau ngasih perintah nggak langsung kasih. Biasanya beliau mengedukasi dulu. Itulah kenapa saya selalu katakan, pokoknya kajian-kajian saya ini orientasinya bukan donasi, tapi edukasi. Itu penting sekali. Maka Nabi pun sama, Nabi pun sebelum memberikan fatwa, dia edukasi dulu bahwa oh Baitul Maqdis ini adalah padang mahsyar yang harus kalian pahami, gitu ya. Nah, setelah itu keluarlah fatwanya. Kata Nabi, itu wasallu fi fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi masiwa. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Pahalanya besar sekali. Jadi 2 rakaat ibu sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 2000 rakaat di masjid Simalanggang ini. Mau Bu? Mau Pak? Sholat di Masjidil Aqsa? Gampang syaratnya kata Nabi. Datang dan bebaskan. Datang dan bisa kita datang bebaskan hari ini? Enggak bisa, Bu. Kita lagi lemah, nggak bisa. Persis sama persis seperti kondisi Maimunah hari itu. Sama dengan kondisi para sahabat hari itu. Makanya apa kata Maimunah? Qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammal ila riyati. Ya Rasulullah, Anda kan lihat kami sedang lemah. Kami nggak mampu ya Rasulullah. Nggak bisa kami datang ke Palestina melawan Romawi yang kuat-kuatnya itu. Bebaskan Palestina nggak bisa. Maimunah hari itu berpikirnya ide apa yang realistis. Nggak bisa hari itu umat Islam itu masih lemah. Pasukan sedikit, persenjataan nggak punya, jaraknya jauh, sama kayak kita hari ini. Nah, makanya apa kata Maimunah? Terus kita gimana Rasulullah? Kita nggak bisa. Perhatikan, jawaban Rasulullah kepada Maimunah hari itu adalah jawaban yang sama untuk kita hari ini. Qala, kata Nabi, qala falyuhdi ilaihi zaitan yusrabi fa inna man ahda lahu kana kama shallati. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu, masih lemah, fal yuhdi. Yuhdi ini fi'il mudhari'. Asal katanya ahda, yuhdi, ihda, hadiah. Kata Nabi, kalian tidak kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis ke Palestina, maka seolah-olah dia sudah sholat di Baitul Maqdis. Jadi gitu Ibu. Ah Ustaz, saya hari ini mau sholat di Baitul Maqdis. Bisa. Caranya apa? Kirim hadiah ke Baitul Maqdis. Karena kita belum bisa bebaskan, maka kata Nabi, kirimkan hadiah. Lah, wah hadiah ya. Selama ini kita kalau kirim ke Palestina, kalau ngirim donasi, biasanya niatnya selama ini Bu ya, jujur Bu ya. Kita niatnya sedekah atau hadiah selama ini. Sedekah kan?
Sedekah, Ustaz, ini sedekah untuk Palestina gitu ya. Sedekah ini bahasa Payakumbuh atau bahasa Arab? Sedekah ini bahasa apa? Bahasa Arab. Lah, terus kok Nabi nyuruh hadiah bukan sedekah? Ternyata kita selama ini keliru, Pak. Ternyata bukan sedekah yang harus kita berikan ke Palestina. Tapi apa? Hadiah. Ustaz, emang beda antara sedekah hadiah? Oh, beda. Sedekah itu pemberian yang identik dari orang kaya ke orang miskin. Sedekah itu. Sedekah itu pemberian dari pejabat ke rakyat jelata. Sedekah itu ya dulu ulya, ya sufla. Tangan di atas, tangan di bawah. Itu sedekah namanya sedekah. Sedekah itu motivasinya kasihan. Itu sedekah biasanya itu. Tapi hadiah bukan. Hadiah ini artinya al-ata'u minal muhibbi ilal mahbub. Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia sayangi. Itu namanya apa, Bu? Hadiah. Jadi beda dengan sedekah. Sedekah ini motivasinya kasihan, iba. Adapun hadiah itu motivasinya adalah cinta, kasih sayang. Itu perintah Nabi. Seolah-olah beliau mengatakan kepada kita, wahai umat Islam, jangan sekali-kali kalian memandang rendah orang-orang Palestina seperti orang-orang fakir miskin yang membutuhkan sedekah-sedekah kalian. Bukan. Jangan kalian mengira kalian yang tangan di atas, mereka tangan di bawah. Bukan. Mereka bukan orang-orang yang rendah. Mereka bukan orang fakir miskin yang perlu kalian kasihani. Mereka adalah para pujang-pujang terhormat yang wajib kalian muliakan, yang kalian sayangi, yang kalian cintai. Maka pemberian kalian kepada mereka bukanlah sedekah tapi apa? Hadiah. Maka mulai hari ini, kalau kita mau dapat pahala sholat di Masjidil Aqsa, niatnya apa, Bu? Ustaz, bismillah Ustaz, ini hadiah untuk Palestina Ustaz. Cik, 5.000 rupiah. 5.000 perak itu hadiah atau sedekah itu? Apa, Bu? Kita ngasih 5.000 perak ke Palestina, niatnya hadiah. Kira-kira sesuai ya? 5.000 itu ada kalanya sedekah, ada kalanya hadiah. Ada anak muda nih ya, cuma punya uang 7.000. Aduh, saya mau beli bensin ini. Udahlah, 5.000 untuk Palestina. Ah, itu hadiah namanya. Tapi ini kita uangnya puluhan juta di rekening, ngasih Palestina 5.000, niatnya hadiah. Nggak masuk. Nggak bisa. Hadiah itu, yang membedakan hadiah dengan sedekah, selain itu definisinya, selain niatnya, juga apa? Nilainya. Hadiah ini sesuatu yang berat untuk dilepaskan sesuatu yang bernilai. Karena orang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, dia nggak akan perhitungan. Betul Bu ya? Nggak akan perhitungan. Saya cinta sama anak saya nih. Maka saya akan kasih yang terbaik untuk anak saya. Dia mau laptop, saya kasih laptop. Dia mau mobil, saya kasih mobil. Itulah cinta. Kata Nabi, seolah beliau mengatakan kepada kita, perlakukan Palestina dengan cinta. Kalau kita sudah cinta, kita nggak akan hitung-hitungan lagi. Dan itu yang kurang di kita. Ketika Amerika, Inggris membantu Israel dengan yang terbaik, Amerika itu Bu, nggak pernah ngasih pesawat tempur ke Israel, pesawat bekas. Nggak ada itu. Pesawat sisa, pesawat rongsokan. Mereka selalu memberikan Israel yang terbaik. Tapi kita kenapa masih memberikan yang sisa untuk Palestina? Nggak pas. Maka mulai hari ini, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita dan sebagai bentuk kita menjalankan perintah Nabi SAW, ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan lagi memandang rendah orang Palestina. Mulai hari ini saya tidak akan memberikan yang sisa untuk Palestina. Hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Palestina. Karena di Gaza mereka sudah memberikan darah dan nyawa mereka untuk Masjidil Aqsa. Giliran saya memberikan yang terbaik untuk Masjidil Aqsa. Hadiah terbaik. Harta terbaik. Ya. Itu yang akan menjadikan kita ini apa? Orang-orang hidupnya berkah. Itulah keberkahan Masjidil Aqsa akan kita rasakan. Kita nggak diminta seperti Umar bin Khattab. Kalau Umar ketika ditanya oleh Nabi SAW, wahai para sahabat,
Siapa yang siap untuk untuk menyisihkan hartanya untuk jihad? Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berikan setengah hartaku. Kalau dia punya 2 rumah, 1 rumah untuk jihad. Itu kata Umar bin Khattab. Atau Abu Bakar, lebih hebat lagi. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ambil semua hartaku untuk jihad fisabilillah. Kita nggak perlu seperti itu. 30% itu sudah hebat kita tuh. Ada berapa saldo kita di bank, di rekening, 30% untuk Palestina itu sudah keren sekali. Apalagi setengahnya, apalagi seluruhnya gitu. Yang penting kita harus berpindah, kita harus menghilangkan mental bahwa untuk jihad kasih harta sisa, kasih harta-harta yang gak seberapa, itu harus kita hilangkan. Kita harus malu sama Eropa, sama Amerika, Inggris. Mereka memberikan yang terbaik, sementara kita memberikan yang sisa untuk Palestina. Wal'iyadzubillah. Iya, isu yang mengatakan bahwa orang Palestina yang menyerang Palestina sendiri itu isu hoax, tidak berdasar. Ya, nggak berdasar. Karena nggak mungkin lah masa orang Palestina nyerang tanah sendiri. Yang sedang menyerang Palestina itu Israel dengan bantuan Amerika, Inggris, Perancis, Australia, Kanada, Spanyol. Itu faktanya, Bu ya. Jadi nggak benar kalau mengatakan bahwa Palestina nyerang Palestina sendiri. Kemudian yang kedua tentang isu anak yatim Palestina yang diadopsi itu juga nggak benar. Memang ada video beredar katanya alhamdulillah anak-anak Palestina sudah tiba di Indonesia, itu nggak benar itu. Banyak yang minta ke saya, banyak sekali, Ustaz, gimana Ustaz kalau kita mau adopsi anak-anak Gaza gitu, Bu ya? Banyak sekali. Dan itu nggak bisa, karena bagi warga Gaza, anak-anak Gaza ini harus tumbuh dan berkembang di suasana perjuangan untuk ketika mereka besar ya mereka lanjutkan perjuangan itu. Waduh, kalau anak Gaza diadopsi di Payakumbuh, nanti mentalnya kira-kira seberani anak-anak Gaza gak tuh? Siapa kita mau apa? Mentarbiah mereka dengan keras, kok nggak bisa. Orang Payakumbuh kalau mengadopsi anak Gaza pasti dimanjain tuh. Ya, Bu ya, dimanjain. Apa yang dimau dikasih, nggak tega, mau marah-marah nggak tega, anak orang gitu kan, orang Palestina nanti kalau sudah besar jadi anak manja suruh jihad melawan tank-tank Zionis, kabur, kita ntar yang salah gitu. Terus kita gimana kalau mau bantu anak Gaza? Nggak harus dibawa ke sini. Saya punya program anak asuh di Gaza. Ustadz Adi Hidayat itu punya 200 anak asuh di Gaza. Itu lewat lembaga saya. Lewat lembaga kami itu ini ya. Apa eksekusi programnya. Jadi kita kalau mau bantu aja, nggak usah harus bawa ke sini. Kalau mau adopsi anak-anak yatim di sekitar kita aja, banyak kok yatim di sekitar kita. Kenapa harus anak Gaza? Ya gitu ya, Bu ya. Jadi nggak benar kalau ada anak-anak yatim Gaza yang dievakuasi ke Indonesia. Ya, yang Bapak-bapak ada yang mau tanya, Bapak silakan. Ya, silakan Zat. Kalau kita lihat dan kita dengar, karena kita ini dari Indonesia, kalau Ustadz kan udah beredar di sana. Kenapa negara-negara Arab itu yang kaya-kaya itu, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab segalanya itu tidak ada kontribusinya kita kalau kita dengar. Oke. Malah yang dari jauh-jauh yang terdengar saudara. Baik. Jadi begini. Pertama, masalah kita hari ini adalah masalah penjajahan pemikiran. Kita semua sedang terjadi pemikirannya, Kak. Itulah yang membuat tentara-tentara kita nggak bisa bergerak. Kalau pemikiran kita terjajah, mohon maaf, jangan berharap kita bisa memerdekakan ya fisik kita gitu. Masalah negara-negara Arab, sebetulnya mereka bukannya tidak bergerak, Pak. Mereka sudah bergerak berkali-kali. Tahun 1948, ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, saat itu negara-negara Arab berbondong-bondong bersatu padu mengirimkan pasukannya ke Israel, memerangi Israel. Dalam perang Arab Israel tahun 48. Mesir, Saudi Arabia, Lebanon, Afghanistan, Irak, semua saat itu berlomba-lomba untuk
memerangi Israel, tapi kalah. Negara-negara Arab kalah. Kemudian tahun 67 terjadi perang lagi Arab Israel 6 hari. Ya, lagi-lagi kalah umat Islam. Kemudian tahun 73 perang lagi Arab Israel dalam perang Yom Kippur. Kalah lagi negara-negara Arab itu. Kenapa? Karena pemikiran mereka masih terjajah, jadi yang jangan harap bisa menang. Dan sejarahnya Pak, nggak pernah ada sejarahnya umat Islam ini menang melawan musuh dalam kondisi jumlah yang lebih banyak. Gitu ya. Kan selama ini orang kita berpikirnya pragmatis, kita berpikirnya maunya cepat instan. Ini umat Islam kalau banyak ngeroyok Israel menang, enggak juga, enggak jaminan. Karena banyak ya kita belajar dari sejarah umat Islam ini menang itu dalam kondisi lebih sedikit pasukannya. Contoh perang Badar misalnya. Saat itu pasukan umat Islam 313 melawan 1000 kafir Quraisy. Siapa yang menang? Umat Islam. Perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit di Madinah saat itu umat Islam jumlahnya cuma 700 orang tentaranya umat Islam melawan pasukan koalisi musuh yang sejumlah 10.000. Logikanya yang menang yang mana Bu? Logikanya Bu 10.000 kan? Tapi siapa yang terjadi yang menang? Yang 700. Pernah satu momen umat Islam punya pasukan di atas 10.000. Wih, para sahabat itu jumawa sebagian sahabat. Selama ini kita perang melawan musuh orang-orang kafir, jumlah kita sedikit, kita menang telak. Hari ini jumlah kita lebih banyak dari mereka, kita pasti menang mudah. Gitu kata para sahabat itu, sebagian sahabat. Dalam perang namanya perang Hunain. Apa yang terjadi hari itu? Umat Islam dibuat babak belur, kalah total. Maka ketika kita menganggap jumlah ini sebagai faktor kemenangan, Allah akan kasih kekalahan di situ. Karena masih ada yang menggantungkan teknologi sebagai faktor kemenangan, Allah akan kasih kalah di situ. Karena kemenangan itu hanya datang dari keimanan kita. Jadi bukan masalah jumlah, bukan masalah kuantitas, tapi masalah kualitas. Nah, terus kenapa mereka ini orang-orang kaya Arab ini terkesan nggak terlalu peduli? Fenomena ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Perhatikan nih ya, fokus Pak ya. Ini hadis ini penting nih. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah pernah membahas fenomena ini. Dalam sebuah hadis dari Sauban. Sauban ini lagi-lagi pembantu lagi. Tadi kita kan belajar dari Maimunah, pembantu perempuan. Sekarang kita belajar dari Sauban, pembantu pria. Nabi SAW punya budak namanya Sauban. Dia bilang, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Yushikul umam antada alaikum kama tadal akal ila qasatiha. Kata Nabi berbicara depan para sahabat, sebentar lagi kata Nabi, kalian ini umat Islam akan menjadi santapan umat-umat kafir, musuh-musuh kalian. Kayak kalau bahasa kita bancaan. Tahu Pak bacaan Pak ya? Ini makanan yang dimakan bareng-bareng gitu ya. Seperti segerombolan hewan buas yang memangsa buruan. Qala qailun hal min qillatin nahnu ya Rasulullah. Kata salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami jadi bancaan. Kami jadi santapan musuh-musuh kita. Memang hari itu kami sedikit, jumlah kami sedikit. Ya itu kata sahabat bertanya. Qala, kata Nabi, bal antum yauma idin katsir. Oh tidak. Hari itu kalian banyak, miliaran, luber di mana-mana ada kalian. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayr. Tapi sayang, hari itu kalian itu banyak, tapi seperti buih-buih ombak di tepi pantai. Itu buih-buih itu Ibu, itu oksigen yang dilapisi oleh air, itu lemah. Kita kalau berdiri di tepi pantai, kena buih itu, sakit tidak? Tidak sakit. Tidak ada kekuatannya. Itulah kondisi umat Islam hari ini. Seperti buih-buih ombak di tepi pantai. Kata Nabi melanjutkan, walayak za'anallahu min suduri adukum al-ghabata minkum. Hari itu Allah mencabut di bawah kalian dari dada-dada musuh kalian. Kita hari ini tidak ada di bawahnya.
Ketika Israel perang melawan Gaza, ketika Barat mengirimkan jet-jet tempurnya, amunisinya, persenjataannya, negara-negara Arab, Bu, apa yang dikirim? Kain kafan. Itu yang dikirim oleh negara Arab ke Gaza itu. 2 kontainer kain kafan di sini. Nggak ada senjata, nggak ada peluru, nggak ada amunisi. Hari ini kita tidak ada lagi di bawahnya. Persis seperti yang Nabi SAW sampaikan hari itu. Kemudian beliau melanjutkan, wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Hari itu Allah menanamkan satu penyakit di jiwa-jiwa kalian umat Islam. Penyakit yang bernama wahn. Qala qailun, wa mal wahn ya Rasulullah? Kemudian ditanya oleh para sahabat, apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah cinta dunia dan apa, Bu? Bukan. Karahiyah itu bukan takut mati. Takut itu bahasa Arabnya khauf, ru'ab, khasyah. Takut itu bahasa Arabnya. Tapi kalau karahiyatul maut artinya apa? Benci kematian. Beda, Ibu ya, antara takut mati dan benci mati. Itu penyakitnya hari terjadi di umat Islam. Cinta dunia dan benci kematian. Ini kalau para ulama mentafsirkannya, menyederhanakannya, ini adalah 2 sifat orang Yahudi. Cinta dunia artinya apa? Pelit. Sekali lagi, cinta dunia artinya apa? Dan benci kematian artinya apa? Pengecut. Pelit dan pengecut. Itu 2 sifat Yahudi yang hari ini sedang melanda, menggerogoti jiwa umat Islam. Oh, berarti sekarang negara-negara Arab itu sedang dilanda penyakit wahannya, Ustaz ya. Jangan jauh-jauh ke negara-negara Arab. Kita dulu cek. Ngapain kita bikin orang-orang Arab? Kita jangan-jangan yang sedang terkena penyakit ini. Ya, pelit dan pengecut. Pelit ini, Pak, bukan berarti nggak ngasih. Nggak mesti. Pelit juga berarti kita ngasih, tapi harta sisa. Pelit namanya itu. Kita punya uang miliaran, kita gak bicara Palestina, bicara jihad, ngasihnya ratusan ribu. Ini 100 ribu. Pelit namanya itu. Sementara untuk makan, wah kita nggak hitung-hitungan. 1 juta, 2 juta habis. Untuk beli rumah, beli mobil, nggak perlu perhitungan. Ketika bicara jihad, ngasih harta sisa. Pelit namanya itu. Maka ayat hadis ini, waham ini, jangan kita gunakan untuk memvonis, menghukumi mereka di negara Arab. Mereka nggak ada kaitan dengan kita. Negara-negara Arab itu, Pak, raja Arab itu, mereka mau berzina, mencuri, mau korupsi, kita nggak ada urusan. Tapi kita nih, silakan gunakan hadis ini untuk mendiagnosa kita. Jangan-jangan kita yang sedang kena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, demikian. Jadi itu fenomena hari ini yang kita jadikan pelajaran. Semoga kita tidak Allah jadikan hamba-hambanya yang terkena penyakit wahan. Ya, kita doakan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqomah dalam menapaki jalan jihad ini. Semoga Allah Ta'ala meringankan tangan-tangan kita, mempermudah tangan-tangan kita untuk memberikan jihad harta terbaik untuk Palestina. Dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita hari ini di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita kelak di Masjidil Aqsa insyaallah taala. Bukan sebagai wisatawan, bukan sebagai pelancong, bukan sebagai turis. Kita mau datang ke Masjidil Aqsa sebagai orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Demikian. Nanti habis ini 1 tim tolong ditinggal ya. Siapa yang ditinggal di sini? Kalau ada yang mau berbagi dengan jihad hartanya, nanti bisa dikumpulkan. Ibu ntar tunggu nih ya. Kita akan tinggal 1 tim di sini, nungguin ibu-ibu kalau ada yang mau pulang ke rumah, misalnya mau berbagi hartanya untuk Palestina, nanti ntar ditampung oleh tim kami untuk kita akan kirimkan ke Palestina. Insya Allah kita punya program hari ini. Kita ada program sayur-sayur mayur, kemudian juga tenda. Terus tim kami di Gaza terus melakukan distribusi. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah kirim 50 miliar ke Gaza. Tapi itu masih jauh dari yang dibutuhkan ya. Maka nanti juga dibagikan juga ke nomor rekening ya. Nanti kita akan kasih nomor rekening kalau ada yang mau transfer untuk jihad harta. Kita akan kasih ke takmir masjid deh. Ya, Min.
kasih Tamir Masjid nomor rekening lembaga kita kalau ada yang mau jihad harta untuk Palestina. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kali hada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.